Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, tahun Jumat ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang mata batin. Teman-teman weton Jumat. Mata batin itu apa? Ya, mata batin itu adalah mata dalam batin kita. Itu mata batin namanya. Ya. Jadi Anda harus kuasai dasar ini ya. Ya, ini sebenarnya konsep dasar yang Anda harus pahami ya, supaya Anda ini tidak terjebak ya, dengan halusinasi, dengan ilusi, alam ilusi. Teman-teman nonton Jumat, yang namanya batin itu adalah yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam batin kita. Lah, hati, batin ya, itu adalah frekuensinya adalah frekuensi energi ya. Jadi ketika kita ini banyak menggunakan mata batin kita banyak menggunakan frekuensi energi, tentunya ini akan berdampak positif bagi diri kita. Maka kita ini akan peka rasa, peka suasana alam, peka batin. Nah, akhirnya Anda ini akan memiliki kemampuan mata batin. Nah, coba ya kita coba ambil contoh ya, supaya Anda ini bisa membedakan mana batin, mana pikiran. Ada seseorang ya, katakanlah pengemis ya, pengemis sudah tua, ngemis. Apa yang ketika Anda melihat pengemis tadi, apa yang Anda rasakan? Sedih ya, sedih. Kalau muncul rasa sedih di dalam diri Anda, ingin menolong ya pengemis itu, berarti Anda ini menggunakan batin Anda. Akhirnya muncul empati. Tapi ketika Anda menggunakan pikiran Anda, maka Anda akan menelusuri ya, sisi luarnya. Kenapa kok orang itu ngemis? Kenapa kok sudah tua kok masih ngemis? Kemana anaknya? Ya, kemana anaknya kok dia itu sampai mengemis dan sebagainya? Pasti Anda akan berpikir seperti itu. Itu menggunakan dimensi pikiran. Ya, dimensi kulitnya, kulit kita. Ya. Paham? Ya. Saya kasih contoh supaya Anda ini mudah dipahami apa ya. Contohnya seperti itulah. Ya. Ketika Anda ini melihat sesuatu ya tadi ya, gambaran pengemis tadi itu muncul rasa kasihan. Itu berasal dari batin Anda. Tapi ketika Anda melihat pengemis tadi muncul pertanyaan, kenapa kok dia itu ngemis? Kenapa kok dia itu melakukan seperti itu? Maka itu adalah dimensinya, dimensi pikiran, dimensi logika. Tentunya ketika Anda bisa membedakan dua hal ini, maka batin Anda pasti terbuka. Mata batin Anda ini akan bisa untuk melihat sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang gaib, bukan hanya makhluk gaib, tapi masa depan Anda itu bisa Anda lihat. Ya. Kenapa menggunakan batin? Batin ini sifatnya universal. Ya. Batin ini sifatnya pancaran energi. Yang kita tangkap adalah energi. Dari energi tadi itu akan membentuk laporan gitu ya. Anda tahu ya di gunung-gunung itu kan ada seismograf, alat pencatat gempa itu. Nah, kan gini-gini itu kan energi itu. Energi itu saya grafik itu. Dari grafik tadi itu bisa dibaca. Nah, ini juga butuh latihan ya. Ketika Anda membaca sebuah energi ya menggunakan batin, nah itu terus diolah terus. Sama halnya dengan makhluk halus ya. Saya merasakan ada di belakang saya ini ada makhluk halus misalkan. Saya merasakan energinya, cuma bergetar saja, merinding, bergetar atau apalah ya. Itu saya rasakan, saya tangkap, saya kunci, temboro, saya masuk ke dalam batinnya. Bukan masuk ke pikiran ya. Kalau kepikiran tidak akan muncul, tidak akan nampak. Selamanya tidak akan nampak. Karena apa? Dimensinya sudah beda. Ibarat dimensi pikiran di sini, dimensi batin di sini. Ya. Jadi kalau Anda ingin melihat ini, makhluk halus ini dimensinya di sini. Anda harus menurunkan pikiran Anda ini, Anda istirahatkan, diri Anda harus turunkan. Nah, inilah proses penyelarasan ini seperti ini.
Nah, sehingga Anda mampu bisa melihat gaib, mampu melihat makhluk halus. Samanya ya, Anda sering melihat ya di film-film serial dulu ya, Brahma Kumbara, Angling Karmo, atau siapa-siapa ya. Nah, di zaman-zaman kerajaan itu loh, ketika dia itu ingin mencari petunjuk, saya tak semedi dulu. Lah semedi itu topo, meditasi itu sekarang ini bahasanya meditasi. Itu sebenarnya untuk mengistirahatkan pikiran. Ya, dengan meditasi fokus untuk batinnya, sehingga batinnya ini bisa membaca pancaran energi, informasi yang diberikan oleh energi, oleh alam. Akhirnya muncul yang namanya waskito, tahu sebelum kejadian. Jadi kuncinya di sana ya. Kuncinya adalah bagaimana Anda ini bisa mengendalikan pikiran Anda, sehingga batin Anda ini bisa merasakan. Batin itu merasakan. Dari rasa tadi nanti diolah. Di dalam batin ini diolah. Sampai biasanya akan wujud. Sampai bisa diterjemahkan. Ini butuh latihan ya. Butuh latihan yang panjang untuk bisa seperti ini. Untuk bisa olah batin. Untuk bisa melihat dengan batin. Untuk bisa melihat makhluk halus, untuk bisa melihat sebuah energi. Ya ibarat Anda ini loh teman-teman ya, Anda ini ahli accounting gitu, akuntansi gitu ya. Kalau Anda jurusan akuntansi itu kan Anda pasti akan bisa membaca angka-angka itu menjadi sebuah laporan itu, sama dengan seperti itu. Ya, ibaratnya angka itu adalah sebuah energinya ya. Nah, ketika sudah menjadi sebuah laporan, itu adalah hasilnya ya. Dari perjalanan energi tadi itu bisa Anda tangkap. Sama seperti itu. Orang waskito, orang bisa melihat masa depan itu, melihatnya dari itu ya. Nah, ini butuh latihan ya. Butuh latihan. Bukan otodidak. Ya, kadang ada yang tidak sengaja gitu loh ya. Kita itu sering wirid, sering dikir, tiba-tiba bisa, ya bisa. Ya. Bukan karena wiridnya, tapi karena ketekunan Anda menjalani wirid tadi. Itu sama saja Anda ini melatih untuk fokus, melatih untuk melihat batin tanpa Anda sadari. Kalau wiridnya mendapatkan pahala, wiridnya juga bisa menarik kota, semua macam-macam. Tapi latihan, proses ya, teknisnya itu akan membentuk Anda bisa melihat masa depan, bisa melihat makhluk halus, terbukanya mata batin, atau bisa memisahkan antara pikiran dan batin. Demikian saudaraku, Tuhan Jumat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.